لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك صدق الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك من بيعتني محبتك ومعرفتك. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap syukur atas karunia serta hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah melangkahkan kaki kita untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda Rasul habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para awliya Allah hingga sampai kepada kita. Insyaallah syafaat beliau akan kita temui dan kita jumpai ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Salah satu rukun khutbah yang wajib disampaikan oleh khotib, khususnya untuk diri khotib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, bahwasanya khotib diwajibkan untuk menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dipertemukan di bulan yang penuh berkah, bulan penuh pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melakukan puasa jatuh pada hari ke-18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, terus menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan kotor, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah mengangkat derajat seorang manusia yang mana mereka itu suka mengendalikan hawa nafsu, sehingga Nabi pun memandang orang itu sebagai orang-orang yang melakukan jihadul akbar. Hal ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar illa jihadil akbar, adda adauka nafsuka allati baina janbayk. Marilah kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, yaitu perang dengan hawa nafsu yang benar-benar musuhmu,
yang selalu terisi di dalam dadamu. Adapun maksudnya supaya umat-umat senantiasa berakhlakul karimah atau akhlakul majmudah hingga dapat menyingkirkan akhlakul majmuah, yakni akhlak yang tercela dan hina. Sungguh mulia manusia yang selalu bisa mengendalikan hawa nafsunya, sebab manusia yang demikian benar-benar tangguh, kuat imannya, ulet menghadapi musuhnya yang menjadi penyakit di dalam hatinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan illa rijsihim wa matu wa hum kafirun. Yang artinya, adapun manusia diisi penyakit-penyakit batin yang bujukan nafsu, godaan setan seperti takabur, iri dengki, jahat, dendam, serakah, memfitnah dan sebagainya, berakibat amal laku yang kotor yang dapat menimbulkan bencana kepada keluarga dan masyarakat. Begitulah memuncak menjadi amal laku yang keji, dapat menimbulkan malapetaka terhadap masyarakat dan negara, bahkan huru-hara kepada seluruh umat manusia. Mereka itu matinya tergolong orang-orang kafir. Menurut para ahli tafsir, bahwa penyakit hati itu godaan setan dan bujukan nafsu. Andai kata manusia mengikutinya, maka timbullah daripada sifat-sifat buruk, sifat-sifat majmumah seperti takabur, iri dengki dan sebangsanya. Kesemuanya ini akan menimbulkan dampak negatif yang sifat kasar dan keji, yang dipengaruhi oleh sifat hina, dan akhirnya timbullah masyarakat yang individualistis, dengan pengertian tidak ada lagi hubungan kasih sayang antara satu sama lainnya. Hilanglah dasar-dasar kegotong royongan dan saling curiga mencurigai. Ma'asyiral muslimin jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian muncullah segala kehinaan, tersia-sialah kebenaran dan merajalelalah segala kebatilan dan kefasidan, sehingga tanda kejelekan dan kerusakan berjangkit di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah gambaran yang telah dijelaskan Al-Quran kalam qadim Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa dirubah dan diragukan lagi. Seandainya keadaan penyakit batin dibiarkan berjalan dan berkembang terus, maka pembangunan umat manusia, khususnya pembangunan bangsa kita, akan terganggu, bahkan mungkin akan gagal. Terutama tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang antara kemakmuran zahiriah dan kebahagiaan batiniah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Dengan kata lain, sifat pembangunan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah pembangunan yang seimbang antara jasmani dan rohani, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentu saja di samping itu pun bisa merembet kepada para remaja, para calon penerus di masa datang, sehingga bagi mereka merasa hari depannya suram, kacau dan tak menentu. Kadang-kadang mereka juga ingin mengatasi perasaan yang tidak menyenangkan itu dengan jalan berbahaya menurut pandangan agama dan negara, berbuat yang menyesatkan, yang akibatnya merugikan bangsa dan negara, apalagi diri sendiri. Hal ini diantaranya disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya setiap manusia dilahirkan adalah dalam keadaan suci dan fitrah, akan tetapi ibu bapaknya sebagai pemimpin yang mewarnai anak itu hingga jadi Yahudi atau Nasrani dan Majusi. Dengan kata lain, orang tualah yang membawa dan memberi contoh baik buruknya putra dan putrinya. Oleh karena itu, kita arahkan dengan ajaran agama yang tepat, bisa meluruskan arah batin
agar batin menjadi baik, tidak terpengaruh dengan batin-batin yang dapat merusak dirinya. Karena agama merupakan fitrah yang sudah melekat pada manusia semenjak ia dilahirkan dan telah berurat akar yang sangat dalam pada jiwanya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fatrani sa'alaiha. Hadapkanlah dirimu dengan keadaan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala, atas kesucian agama Allah yang telah mewujudkan manusia menurut fitrahnya. Jadi agama Islam itu fitrah, merupakan pedoman ilahi bagi umat manusia untuk membina tentang hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bahkan di mana akal, pikiran dan perasaan seseorang bebas dari segala macam khurafat dan tahayul, penyakit batin, juga kehendak dan kegiatan pribadi terlepas dari segala belenggu nafsu dan dari rintangan godaan setan, maka daripada itu ia menjadi manusia yang tidak mau menggantungkan dirinya kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala anggota dan amal laku yang dianugerahkan Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah yang artinya sesungguhnya pendengaran dan penglihatan hati, begitu juga pandangan perasaan, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berani bertanggung jawab baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Khaliqul Alam itu dikarenakan kuat imannya dan teguh tauhidnya, sehingga mengisi ke dalam hati, menyusup ke lubuk jantung. Begitu pula meluas serta membekas ke dalam perasaan. Iman yang mantap inilah yang telah mensucikan jiwa-jiwa para mukminin, bersih dari sifat-sifat dengki, iri hati, sombong, membanggakan diri, maksiat, kekejaman, kezoliman, dan lain sebagainya. Dan iman ini pula lah yang telah mempertinggi cita-cita manusia, sehingga dapat memperbaiki kehidupan yang akan membawa kemakmuran, kebahagiaan, kebajikan, dan kemajuan zahir batin, serta keadilan yang merata, dan juga dapat memberikan kenikmatan dan kebahagiaan kepada seseorang sebagai individu pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'anu 'alal birri wat taqwa. Kamu orang-orang yang beriman harus menjadi manusia yang saling tolong-menolong di atas kebenaran dan ketakwaan. Kemudian dalam firman-Nya yang lain dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 88, adapun orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka ia akan mendapat pembalasan yang baik, dan kami akan sampaikan kepadanya segala sesuatu yang mudah daripada urusan kami. Jadi hati iman itulah yang harus kita pupuk benar-benar. Jangan sekali-kali disusupi sikap keraguan-raguan, kemunafikan, kesombongan yang jadi pokok utama merajalelanya penyakit hati, baik dalam mengatur masyarakatnya atau umatnya. Semoga kita semua dapat menjaga hati kita dari perkara-perkara kotor agar mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh pengampunan ini, dan Allah selalu membimbing kita dalam setiap langkah kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum astaghfirullahal ladzim innahu huwal ghafurur rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.